Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pekan lalu kita sudah mempelajari apa itu jasa profesi dan profesionalisme. Selain itu, kita juga mempelajari seperti apa sih ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan seorang yang profesional. Dan kali ini, video ini Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran kita, masih tetap materi yang sama, jasa profesi, wirausaha jasa profesi dan profesionalisme. Kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang faktor keberhasilan dan kegagalan seseorang berwirausaha. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya perencanaan. Seseorang yang kalau tidak punya rencana, maka biasanya yang terjadi adalah dalam menjalankan bisnisnya hanya menjalankan sekedarnya saja. Dalam menjalankan bisnisnya mengalir seperti itu aja tanpa ada tujuan yang jelas. Ada orang yang membuat rencana tetapi tidak maksimal, tidak serius dalam merencanakan, tidak spesifik. Sehingga apa yang terjadi ketika dia merencanakan, juga pun dia tidak maksimal dalam berusaha. Maka perencanaan ini harus jelas, harus spesifik. Harus jelas seperti apa yang kalian inginkan dalam mewujudkan cita-cita kalian. Oke? Dengan perencanaan, poin yang kedua ini adalah menyeimbangkan yang disebut dengan menetapkan tujuan. Karena perencanaan atau menetapkan tujuan itu juga selaras untuk menjalankan bisnis Anda. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah kemampuan beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada. Ketika dalam berbisnis, ketika dalam berwirausaha, kita akan beradaptasi, kita akan berusaha, kita akan berikhtiar bagaimana caranya melakukan hal-hal yang baru. Dan itu bisa menyesuaikan. Anda wajib untuk bisa menyesuaikan ketika ingin terjun di dunia bisnis, terutama di bisnis jasa. Kenapa? Karena kemampuan beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada adalah bekal buat Anda yang ingin terjun di dunia wirausaha. Yang keempat adalah inovasi. Sebuah jasa diperlukan sebuah inovasi yang terus-menerus dilakukan. Kreativitas. Makanya diperlukan ketika kita dalam berbisnis selalu mensurvei, selalu melihat bagaimana kondisi saat ini, sehingga muncul inovasi dan kreativitas di dalam pikiran kita. Kita akan lanjutkan poin yang B. Produk jasa profesi dan profesionalisme. Seperti apa sih produk dan profesionalisme? Yang pertama, identifikasi produk jasa. Dalam sebuah usaha produk jasa harus mempertimbangkan permintaan dan selera, ya, dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, penghasil produk jasa selalu berusaha melakukan inovasi terhadap jenis jasa yang benar-benar dibutuhkan konsumen. Seperti apa usahanya? Seperti usaha peternakan, perikanan, dan sektor lain yang memungkinkan untuk dikembangkan usaha jasa profesi tersebut. Apalagi selain jasa peternakan, perikanan, dan sektor lain, salah satunya adalah jasa profesi menyediakan menu makanan bagi usia balita, di mana dilengkapi informasi gizi dengan menu makanan yang berbeda dan kreatif. Dan dari situlah Anda bisa menggali bahwa menu makanan ini bisa mempresentasikan informasi gizi terbaik buat balita, dan itu bisa menjadi amal soleh buat Anda. Selanjutnya, selain itu, ada jasa seperti fotografer, kameramen, desainer pakaian, animator, dan masih banyak lagi jasa profesi yang bisa digali di seputar kehidupan kita. Dengan melakukan inovasi dan belajar untuk menyempurnakan kompetensi dalam menjalankan usaha yang sedang ditekuni dan menjadi pilihan untuk benar-benar bertindak. Pengembangan produk jasa semakin meluas seiring kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Seperti apa salah satu contohnya? Yaitu usaha jasa bidang teknologi dan informasi.
Usaha jasa berbasis pelanggan atau teknologi informasi tersebut dimaksudkan adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa atau pelanggan. Contoh misalkan, salah satunya adalah Telkomsel misalkan. Ya, ketika kita ingin komplain mengenai mungkin kartu kuota kita atau seperti apa, kita bisa menghubunginya. Dan biasanya penggunaan jasa teknologi seperti itu atau mereka yang melayani customer service dibekali kemampuan berkomunikasi. Contoh misalkan, selamat, saya dengan Lingga, ada yang bisa saya bantu? Itu adalah salah satu kalimat pembuka ketika kita melayani pelanggan kita. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha jasa diawali dengan berusaha mendapatkan informasi. Kalau kita berbicara dengan teknologi informasi atau jasa teknologi informasi, usaha jasa dengan informasi seperti ini atau melayani pelanggan lewat informasi biasanya dilakukan dengan diawali dengan berusaha mendapatkan informasi dari kebutuhan dan harapan pelanggan. Digali, oke Bapak Ibu, apa sih harapan yang diinginkan, produk apa sih yang diinginkan, produk apa sih yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu. Nah, dari situlah nanti pelanggan tersebut atau calon pembeli tersebut akan mengungkapkan, saya inginnya seperti ini produknya Mas, karena ini menjadi kebutuhan saya. Dan itu akan menjadi catatan buat pengusaha jasa profesi tersebut, sehingga nantinya akan membuat sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan kita, sehingga mendapatkan informasi yang tepat, akurat, dan bermanfaat. Jadi polanya yang pertama segmentasi pelanggan, kedua mendengarkan suara pelanggan, ketiga membuat produk jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Yang pertama tadi adalah identifikasi produk jasa. Saat ini kita akan masuk sistem produksi usaha jasa. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ide dan peluang usaha jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Makanya dalam sebuah bisnis, apalagi profesi jasa, diperlukan kreativitas dan inovasi. Dan tidak pernah bosan-bosan untuk mencari ide-ide baru. Dan saat ini kekuatan industri kreatif saat ini berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Di mana kita tahu bahwa sekarang banyak sekali orang-orang dalam menjalankan jasa, profesi atau produk yang lainnya menggunakan media sosial, website, video di YouTube dan segala macam untuk memperkenalkan, mempresentasikan produk-produknya.